Ya, Kisah Rasul pasal 1 mulai ayat 6 ya, sampai ayat 8. 2, 3. Maka berkatalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baru kita melewati hari-hari di mana kita memperingati sekaligus mengalami lawatan kuasa Roh Kudus. Kira-kira 2000 tahun yang lalu ini berarti baru sekitar 8 hari setelah hari Pentakosta. 8 hari setelah hari Pentakosta, berarti pada waktu itu hari-hari itu sedang terjadi satu lawatan dan kegerakan rohani yang luar biasa yang sedang dialami oleh gereja mula-mula, mulai dari rasul-rasul dan umat-umat Tuhan, jemaat, bahkan berdampak kepada seluruh masyarakat di kota Yerusalem. Luar biasa lawatan kuasa Roh Kudus, dan saya yakin ini juga yang Tuhan rindukan terjadi di tengah-tengah gereja hari-hari ini, terjadi di tengah-tengah hamba-hamba Tuhan, dialami oleh setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya bagaimana kita ada di dalam dimensi rohani ini yang perlu dipertanyakan. Apakah kita sudah ada di sana, kita sudah mengalami lawatan yang luar biasa ini? Dan saudara tahu, kalau kita ada di sana, itu sangat ditentukan bagaimana kita menempatkan prioritas hidup rohani kita. Suatu ketika ada seorang guru, dia menyediakan satu wadah toples yang transparan. Nah, kemudian saudara, guru ini dia sudah menyediakan beberapa bahan, dan yang pertama dia ambil batu ya, bongkar batu yang cukup besar, dan kemudian batu ini seukuran dengan toples, dan kemudian dia masukkan batu ini ke dalam toples ini. Dia tanya kepada murid-muridnya, apakah toples ini sudah terisi penuh dengan batu? Murid-murid lihat, memang batunya itu seukuran toples dan pas ada memenuhi toples ini. Dan mereka menjawab, ya penuh, katanya itu toples. Selanjutnya dia mengambil batu-batu kerikil, batu kecil. Sekian banyak batu yang disediakan, dan kemudian dia memasukkan itu kerikil-kerikil ke dalam toples ini. Dan ternyata batu-batu kerikil ini masih masuk juga ke situ. Dan akhirnya saudara, penuh juga itu toples. Dia tanya sama murid-muridnya, apakah kalian melihat bahwa toples ini penuh dengan batu-batu kerikil? Murid-murid yang melihat, oh iya, ternyata masih bisa masuk juga kerikil-kerikil ini. Dan akhirnya penuh, iya penuh. Ternyata tidak cukup sampai di situ. Ini guru ini dia mengambil pasir-pasir, berarti ya, pasir yang kecil sekali itu, sudah pasir-pasir ya. Kemudian dia memasukkan lagi di dalam toples yang sama. Ternyata saudara, pasir-pasir ini dia masih masuk dan mengisi rongga-rongga kosong di dalam toples itu. Dia tanya, apakah penuh? Mereka kata, iya penuh, karena pasir itu bisa masuk di situ. Ternyata tidak cukup sampai di situ. Dia juga sudah menyediakan air, dan dia masukkan lagi air ke dalam toples itu.
itu, dan toples itu sudah air itu masih bisa masuk dan masuk saudara, mengendap dan kemudian meresap dan kemudian masuk di celah-celah terkecil dan akhirnya dia penuh juga itu air toples itu. Dia tanya, apakah penuh lagi ini toples dengan air ini? Iya, penuh. Saudara, ternyata ya, toples itu akhirnya penuh batu, kerikil, pasir, dan air. Bagaimana bisa maksimal? Itu sangat ditentukan bagaimana kita menempatkan sebuah prioritas. Prioritas itu adalah sesuatu yang paling utama, yang terutama. Seandainya saudara, yang dimasukkan pertama itu adalah air atau pasir atau kerikil yang dimasukkan pertama, maka pasti batu itu tidak akan menembus, tidak akan lagi menempati. Kalau air duluan dimasukkan, maka pasti pasir juga tidak akan maksimal di situ. Begitu juga kerikil. Jadi saudara, batu itu adalah prioritas yang paling utama, harus dimasukkan dulu, baru kerikil-kerikil, baru pasir, baru air. Harus bisa menempatkan skala prioritas sehingga sesuatu itu menjadi maksimal. Saudara mengerti ilustrasi ini? Ini sangat relevan dan berhubungan dengan hidup kekristenan kita. Batu itu adalah gambaran dari Roh Kudus. Yesus di dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus itu prioritas utama. Kerikil itu adalah gambaran, itu hal yang penting saudara. Tapi itu bukanlah yang prioritas. Kerikil-kerikil itu bisa keluarga, pekerjaan, apalagi pelayanan juga bisa saudara ya. Itu penting, tapi bukan itu yang paling utama. Pasir itu yang bisa dalam bagaimana hubungannya dengan hidup kita, yaitu bisa berupa sesuatu yang penting, tapi bisa juga tidak penting. Misalnya apa saudara? Media sosial ya. Apalagi saudara, hobi saudara penting, tapi bukan hal yang sangat penting apapun. Nah, apalagi air ini. Air kan sesuatu dalam ilustrasi ini sesuatu yang bisa kita lakukan, bisa juga tidak. Misalnya apa saudara? Nongkrong. Toh kan kita tidak nongkrong tidak apa-apa kan ya? Di rumah aja juga tidak apa-apa. Apalagi sudah jalan-jalan, healing ya. Bisa saja itu, tapi kan kita tidak lakukan juga tidak apa-apa. Nah, terkadang kita tanpa sadar, kita lagi mengutamakan air, pasir dalam hidup kita. Menempatkan prioritas itu justru yang sebenarnya bukan prioritas. Akhirnya apa? Kita tidak mengalami kemaksimalan dalam hidup. Kita tidak mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Apalagi budaya Pontianak, Singkawang, dan lain sebagainya. Waduh, budaya di kafe itu sudah sangat ngetren sekarang ya. Rasanya kalau nggak ke kafe, kalau nggak ke warung kopi itu rasanya nggak lengkap ini hidup ini. Rasanya kalau nggak jalan-jalan itu nggak lengkap hidup ini. Rasanya kalau tidak ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul sama-sama, nggak lengkap ini hidup ini. Apalagi kalau nggak ngegosip, waduh, hasilnya nggak lengkap. Kadang-kadang itu jadi prioritas. Dan yang paling prihatin sekarang itu saudara adalah hal yang berhubungan dengan medsos. Saudara, saya tanya jujur, saudara bawa Alkitab ketinggalan di gereja, pulang lupa. Saudara, adakah saudara usaha untuk datang ambil itu Alkitab? Nantilah minggu depan, Pak Gembala, pengerja, berotot nanti itu ada Alkitab ini ya, nanti minggu depan saya ada. Tapi coba kalau HP yang ketinggalan, saudara bisa bertengkar dengan suami yang bawa mobil, pokoknya harus kembali ambil itu HP. Jadi prioritas.
belum yang lain lagi. Kita salah menempatkan prioritas, itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Tetapi pada kesempatan ini, mari kita menempatkan Tuhan, kita menempatkan Roh Kudus sebagai hal yang prioritas, yang utama dan paling utama dalam hidup kita. Maka siap-siaplah kita mengalami kemaksimalan di dalam segala janji Tuhan. Mari kita perhatikan ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, kata murid-murid ini ya, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini muncul dari murid-murid yang memang pada waktu itu saudara sangat kental dengan situasi politik. Mereka bertanya, waktu itu kan orang Israel sedang dalam jajahan kekaisaran Romawi, dan mereka begitu mendambakan kerajaan Israel yang merdeka, berdaulat, bereksistensi, diakui oleh dunia seperti dulu Daud. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada momentum ini datang mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi saudara, murid-murid pada waktu itu mereka terkonsentrasi, bahkan menempatkan hal kebesaran, hal nama baik, hal eksistensi kerajaan Israel itu lebih utama. Jadi itu menjadi satu prioritas buat murid-murid pada waktu itu. Tuhan, apakah sekarang? Tuhan, apakah sekarang? Bahkan dari pertanyaan ini sebenarnya terkandung satu motif di dalamnya, bahwa Tuhan nggak usah ditunda lagi, udah sekarang waktunya untuk kerajaan Israel itu dibangun. Udah lama kami menantikan, udah sekarang waktunya ini Tuhan. Dalam satu terjemahan yang lain dikatakan begini, Tuhan, apakah sekarang waktunya? Gak bisa ditunda, sekarang saatnya kerajaan itu dibangun. Jadi sebenarnya di balik ini ada satu sikap pemaksaan terhadap Tuhan. Tuhan jawab, nggak usah pusing dengan masalah waktu. Waktu dan masa itu urusan Tuhan. Mereka tanyakan lagi, apakah sekarang Tuhan mau mendirikan kembali pemerintahan bangsa Israel? Mereka mengingat satu kejayaan di zaman Raja Daud dan raja-raja yang lain, Yosafat. Dan mereka begitu merindukan supaya itu segera terwujud, gak usah ditunda lagi. Padahal sebenarnya di balik itu Tuhan lebih tahu apa yang terjadi dengan murid-murid. Mereka begitu merindukan kekuasaan. Mereka berpikir, wah kalau Yesus jadi raja, Israel kerajaan Israel paling dibangun, mereka pasti akan menduduki jabatan-jabatan strategis dan lain sebagainya. Toh sebelum itu juga sudah nampak dalam kehidupan para murid, bahkan Yakobus, Yohanes, Petrus, murid-murid yang lain, mereka begitu bangga mereka berebut kekuasaan ada di sisi kiri dan di sisi kanan Yesus. Bahkan mereka pernah minta secara langsung, Tuhan kalau bisa kami turunkan api, menggunakan otoritas untuk sesuatu yang bukan kehendak Allah. Saudara, nah kondisi ini terjadi dan murid-murid saudara terkonsentrasi dan menempatkan hal kebutuhan dunia sebagai hal yang utama. Tapi Yesus menjawab di dalam firman Allah ini, jawabnya ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Tidak usah pusing mengenai masa waktu, jawaban Tuhan.
tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus menjawab dengan mengatakan bahwa prioritas utama itu sebenarnya bukan kerajaan dunia, tapi kerajaan Allah. Hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah itu prioritas utama buat murid-murid waktu itu. Haleluya. Amin, saudara. Dan ini yang relevan banyak terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan hari-hari. Ketika kita menempatkan sesuatu yang prioritas yang sebenarnya bukan prioritas. Ketika kita menempatkan hal-hal duniawi, keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging kita, keinginan motivasi, keinginan pribadi kita, lebih dari yang lain itu keliru sekali. Dan itu sangat berbahaya. Kekristenan di Korea sekarang mengalami satu stagnan ya. Seorang hamba Tuhan yang belum lama ke Korea, dia bilang, sekarang Korea mengalami satu perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan rohani. Dulu saudara katanya, waktu kekristenan di sana masih 5%, 10%. Waduh, itu spirit mencari Roh Kudus, itu spirit mencari hal-hal rohani, bahkan korban jiwa sekalipun mereka berani lakukan. Dan begitu nyata karya Roh Kudus sehingga Korea Selatan dikenal dengan negara yang mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Tetapi sejak beberapa dekade terakhir ini, mereka mulai terpengaruh dengan yang namanya K-pop, drakor, apalagi macam-macam yang duniawi, yang budaya hidup hedonisme. Budaya hidup hedonisme itu adalah budaya hidup yang mengumbar hawa nafsu dunia, keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang banyak dikejar sekarang. Walaupun kekristenan sudah 40% katanya di sana sekarang, tetapi saudara, kehidupan rohani mengalami kemerosotan. Anak-anak muda di sana tinggal 10% yang benar-benar takut akan Tuhan. Kenapa? Salah menempatkan prioritas. Saya sebagai hamba Tuhan diingatkan Tuhan, kira-kira berapa tahun yang lalu saya menjemput seorang hamba Tuhan, dulu pimpinan kami di sekolah Alkitab, namanya Bapak Pendeta Brotland. Kami panggil Om Brotland. Saya diminta jemput beliau, antar dan bawa ke Bengkayang. Di jalan kami berbincang-bincang. Dia bisa bahasa Indonesia, saya tak bisa bahasa Inggris. Jadi akhirnya kami bahasa Indonesia. Satu komunikasi. Karena beliau ini adalah salah satu yang bisa dikatakan pionir juga ya, pengurus GPDI, banyak mencetak hamba-hamba Tuhan GPDI di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia yang lepasang beji. Nah saudara kata, kira-kira bagaimana melihat perkembangan GPDI khususnya hamba-hamba Tuhan hari-hari ini? Saya kaget dia jawab, dengan bahasanya, lihat ada sesuatu yang mulai berbeda. Apa itu Om? Ada banyak tapi tidak semua katanya. Ada banyak sekarang mulai menempatkan mengukur kesuksesan dalam pelayanan dalam 3 hal. Makin rinci. Apa itu Om? 1. Ketika sudah diberkati secara materi, sudah punya gereja besar, sudah punya mobil yang bagus, pakai jas yang bagus, dasi yang bagus, ya, nah itu sudah sukses. Jadi sudah diberkati secara materi, wah itu sukses katanya dalam pelayanan. Yang kedua, sudah punya jabatan organisasi, MP, MD, MB, macam-macam, saudara KD, KP, dan lain-lain, wah sudah sukses itu. Yang ketiga, apalagi Om? Banyak sekali Om. Apalagi Om? Kalau sudah punya gelar, nah itu sudah sukses.
diorientasi ke kekayaan, nama baik, dan gelar. Tapi sementara orang ngomong, saya coba introspeksi diri saya, Tuhan, tolong saya, ampuni kalau saya salah. Saya ada di dinamika ini. Itu lebih kepada motif pribadi saya sendiri. Murid-murid pada waktu itu sudah, mereka orientasinya ke sana. Tapi puji Tuhan, Tuhan jawab begini. Ayat ke-8, perhatikan. Kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Hal-hal yang berhubungan dengan daging, kebutuhan kita, keperluan kita, itu penting, tapi itu bukan terpenting. Jabatan nama baik saudara, itu penting, tapi itu bukan prioritas. Keluarga, pekerjaan, karir, pelayanan, itu penting, tapi bukan itu yang terpenting. Amin. Raihlah apa yang ada di dunia ini, karena kita masih di dunia, tapi itu bukan yang terpenting. Nah, saya mau kasih tahu yang terpenting, dan itu yang dikatakan oleh Yesus. Ayat ke-8, perhatikan. Tetapi kamu, saya ingin kita baca sama-sama, karena ini yang prioritas hidup kita. Amin. Ini yang harus kita tempatkan dalam prioritas hidup dan kekristenan kita hari ini. 2, 3. Tetapi kamu menerima kuasa. Baru 60% yang baca. 2, 3. Tetapi kamu, saya yakin suara saudara masih bisa lebih keras dari yang tadi. Haleluya. Kenapa saya ulang-ulang? Karena ini sangat penting dalam hidup kekristenan kita hari ini. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Tepuk tangan buat firman Tuhan ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Yang terpenting dalam hidup kekristenan kita, apabila ada pribadi Roh Kudus yang turun, dia berkuasa, bertata atas hidup kita. Itu berarti ada kuasa yang mengalir dalam hidup kita. Ada yang bertanya, ngapain GBT ini masih melaksanakan doa 10 malam? Toh tidak perlu doa 10 malam, kita kapan saja bisa meminta Roh Kudus turun. Ya memang betul. Tapi saya sangat setuju kenapa GBT tetap melaksanakan doa 10 malam. Ini adalah momentum untuk kita mengingat, tapi juga mengalami bagaimana lawatan Roh Kudus. Haleluya. Setidaknya mengingatkan jemaat Tuhan, kita semua untuk cari dan menempatkan Roh Kudus sebagai yang prioritas dalam hidup kita. Dia tinggal dan berdiam, dia ada, dia tinggal dalam hidup kita, mengurapi kita dengan Roh Kudus. Itu penting dan sangat penting dalam hidup kekristenan, mengalami satu hubungan yang sangat erat dan dekat dengan Roh Kudus. Itu hal yang prioritas dan jujur banyak diabaikan oleh anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan hari ini. Haleluya. Bro, kasih nari sedikit bro. Bukan hati untuk jemaah. Amin. Benar nggak saudara menyanyikan pujian itu? Benar nggak itu lahir dari hati saudara? Yang merindukan ada jemaah Roh Kudus. Atau mungkin yang terpikir di kita apa? Ya udah mau ada Roh Kudus atau enggak apa-apa. Toh kan kita saya percaya Yesus, saya sudah ada Roh Kudus. Adakah rasa haus? Tuhan, ini hidup saya, ini hati saya buka lebar-lebar untuk Roh Kudus bekerja. Dan ketika saya percaya saya sudah Roh Kudus, memang murid-murid juga sebelum mengalami kepenuhan Roh Kudus, di dalam Yohanes 20 ayat 22, Yesus sudah menghembuskan mereka dengan roh. Ada Roh Kudus. Tapi kemudian Yesus bilang, pergi ke Yerusalem, tunggu, aku akan kirim
janji. Itu bicara tentang apa? Pencurahan Roh Kudus. Roh Kudusnya sama, tapi kapasitasnya berbeda. Roh Kudus yang dicurahkan di kamar roti Yerusalem adalah satu otoritas kuasa yang besar untuk mampukan mereka menang atas pergumulan dan tantangan yang berat yang mereka hadapi hari-hari ini. Glory. Ku buka hati, mari sama-sama katakan, tubuh jamaah. Boleh tutup mata saudara. Berserah penuh Glory. di hadirat Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidup di atasmu. Glory. Menyembah. Biarlah ini menjadi ungkapan kami, ya Tuhan, ya Roh Kudus, Haleluya. untuk Engkau berkarya lebih dalam lagi di dalam kami. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, ini yang mau ditekankan firman Allah saat ini. Bagaimana peranan Roh Kudus sehingga Tuhan Yesus sangat merindukan supaya murid-muridnya, pengikut-pengikutnya mengalami itu pencurahan Roh Kudus dan kerinduan yang sama dari Tuhan Yesus buat gereja dan jemaat Tuhan hari-hari ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Garis bawahi kata kuasa. Kuasa ini dia menggunakan kata, sudah penjelasan dengan dunamis. Ini bukan exousia, tapi ini dunamis. Dari kata dinamis ini lahirlah kata dinamit yang akrab dengan kita. Ada satu kekuatan yang bisa membuat terjadi satu ledakan. Satu kekuatan yang bisa menghancurkan batu yang keras. Satu kekuatan yang bisa menghancurkan bukit dan gunung. Itu dinamit. Kata kuasa di sini menggunakan kata dunamos. Artinya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi kuasa itu kalau kita terima, maka kita akan memiliki satu kekuatan yang besar yang memampukan kita untuk menang dari semua pergumulan hidup kita dan kekuatan yang memampukan kita untuk menerima janji-janji Tuhan. Haleluya. Mau terima kuasa dinamis, amin. Mau alami lebih dalam lagi kuasa dinamis itu, amin. Mau alami lebih dalam lagi kuasa spektakel Pentekoste itu, amin. Tergantung saudara. Haleluya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, jadi rupanya kuasa dinamis itu yang memiliki kemampuan yang luar biasa itu akan menjadi milik kita. Kalau Roh Kudus itu turun atas kamu, itu Roh Kudus itu adalah Allah, pribadi ketiga dari Allah. Itu Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang menggantikan peran Yesus, pribadi kedua dari Allah, untuk memimpin, menuntun, menolong gereja saudara dan saya menjalani bersama hari-hari ini. Amin saudara. Sampai Yesus datang kedua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Roh Kudus makanya turun atas kami, makanya betapa rindunya Tuhan saudara melihat ada jemaat yang haus akan Roh Kudus. Betapa mau rindunya dia supaya kita mengalami pencurahan Roh Kudus itu. Kenapa? Karena itu untuk kita juga saudara, supaya di dalam kita itu ada dinamis kuasa. Konteks ini dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, kenapa sih Tuhan mau supaya kita itu mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus itu? Karena Tuhan punya misi. Tuhan mau kita menjadi saksinya di tengah dunia ini. Perhatikan kata saksi ini yang menggunakan kata marturios. Marturios itu lahirlah kata martir, mati syahid. Sebenarnya kata marturios ini itu
tidak menekankan tentang bagaimana cara matinya. Orang yang mati sahid demi Injil Yesus. Sering kata Marturius itu bukan penekanan kepada kata bagaimana matinya, tetapi kata Marturius ini adalah bagaimana seseorang hidup mempertahankan kebenaran hakikat dari kebenaran firman Tuhan sekalipun nyawa dia pertaruhkan. Itu arti Marturius. Artinya bagaimana kita menjalani kehidupan ini di mana kebenaran firman Allah itu yang selalu keluar tampil dari hidup kita. Mau apapun yang terjadi, saya hidup tetap sesuai kebenaran firman Allah. Saya hidup tetap sesuai kehendak Allah. Saya mau hidup tetap sesuai firman Tuhan. Sekalipun nama baik saya, sekalipun kehormatan saya, sekalipun apapun menimpa saya, hal yang tidak baik pun menimpa saya, bahkan nyawa pun menjadi taruhan, saya akan tetap berdiri di atas kebenaran firman Allah. Itu artinya. Tapi sekarang berhubung saudara kita mau menjadi saksi untuk korban nyawa. Kadang-kadang saudara kita, contohnya aja misalnya di restoran atau di kafe, kita mau makan, order ini, datang lanjut makanan minuman, kita lihat dulu sendiri. Kalau ramai orang, kita doa dalam hati saya. Nggak berani kita, apalagi mau bersuara. Tuhan Yesus berkati lawan, malu. Cuma mau berdoa di depan banyak orang aja kita malu. Ya, bagaimana kita menjadi Marturius? Bagaimana kalau kita mau bersaksi? Mau jadi saksi, saudara? Tidak gampang. Makanya Tuhan bilang apa? Mesti terima itu Roh Kudus supaya kuasa yang memampukan kita menjadi saksi. Nah, saudara, ada dua hal yang ditambahkan saat ini. Ya, masih ada waktu sedikit. Yang pertama, mari kita lihat. Ini dalam hal menjadi saksi ya. Kisah 10. Kisah Rasul 10. Ayat 38. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Semangat menerima firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya berharap tidak ada yang diancam selama firman Allah disampaikan. Saya berharap tidak ada yang nengok-nengok kiri. Karena ketika saudara melihat jam, itu sama saja saudara suruh saya berhenti bahwa firman Tuhan. Tapi biarlah kita boleh mengalir sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Kenapa saudara kita perlu Roh Kudus ada di dalam kita? Itu dinamis, itu kuasa Roh Kudus ya. Ayat 38, yang itu tentang Yesus. Saya ingat saya suruh kita baca sama-sama ya. Tadi kan kalau baca firman Tuhan sama-sama baca. Amin, saudara. 2, 3. Yang itu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, menggunakan juga kata dunamis, dan kuat kuasa dia terus yang berjalan berkeliling sakit berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Amin. Saudara, ternyata kuasa dinamis yang ada di dalam kita ketika Roh Kudus dicurahkan atas kita, maka itu akan memampukan kita untuk berbuat baik. Haleluya. Itu akan memampukan kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Paulus berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Menjelang kedatangan Yesus kedua kali, biarlah orang-orang Kristen anak Tuhan menampilkan kebaikan Tuhan bagi orang. Kesaksian itu, saudara. Jangan saudara punya pemahaman, saudara bersaksi, percaya Yesuslah, percaya Yesus ya sebagai Tuhan karena Dia juru selamat. Justru saudara melalui perbuatan kebaikan kita, itu akan menjadi saksi yang kuat untuk menjangkau jiwa baru bagi Tuhan.
Ketika Yesus sudah kemana-mana dia melayani, dia berbuat kebaikan, dia berbuat kebaikan. Kenapa? Karena dia diurapi dengan kuasa dinamis. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kebaikan yang dikatakan di sini itu kebaikannya berbeda dengan standar dunia. Kalau standar dunia kebaikan, standar agama juga, kita berbuat baik, semakin banyak kita berbuat baik, semakin memungkinkan kita masuk surga. Jadi mau masuk surga itu sangat ditentukan perbuatan baik kita. Itu konsep dunia. Jadi motivasinya buat baik sebanyak-banyaknya supaya apa? Masuk surga. Ketemu apa? Ketemu 70 bidadari. Berapa sekian banyak bidadari. Nah, ada lagi konsep saudara kebaikan di dunia apa? Buatlah sebanyak-banyaknya kebaikan di dunia ini ketika engkau hidup, supaya di kehidupan nanti setelah mengalami yang namanya reinkarnasi, maka kita akan meningkat status hidup kita. Jadi kalau kita hidup sekarang misalnya, ya kita orang biasa saja. Nanti kalau kita banyak buat kebaikan, nanti waktu mati dan reinkarnasi hidup kembali, kita akan jadi bangsawan. Mungkin kita akan jadi raja. Sebaliknya, kalau kita hidup sekarang, kita hidup banyak buat jahat, nanti kita jadi lutung, jadi monyet, jadi ya udah saya sebenarnya tersebut. Itu standar kebaikan. Ada lagi standar kebaikan dunia begini. Pak Gembala, saya baik, tapi jangan coba-coba buat jahat. Saya baik. Orang buat baik sama saya lebih baik dari dia. Tapi jangan coba-coba sentuh. Jangan coba-coba buat jahat. Saya bisa lebih jahat dari dia. Itu standar dunia. Di sini tidak ada seperti ini. Tidak ada yang aku maksudnya. Jangan coba-coba fitnah saya. Saya akan kejar dia sampai di pengadilan pun sekalipun. Macam-macam. Itu kebaikan standar dunia. Tapi kebaikan di sini itu standar ilahi. Saudara tahu nggak, di Alkitab ini paling banyak yang mencatat tentang deklarasi kebaikan Tuhan. Sampai akhirnya apa saudara? Kebaikan Tuhan ini menjadi sebuah lagu kebangsaan orang Israel. Sampai akhirnya mereka mau pergi perang pun, saudara, mereka nyanyi, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Padahal di depan musuh ratusan ribu bawa senjata perang, tapi mereka memandang kebaikan Tuhan, memandangkan kebaikan, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Saudara, kebaikan itu menjadi satu gaya hidup orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Kita tidak punya motivasi lain, cuma karena namanya anak Tuhan sudah punya gaya hidup, saudara. Dan itu akan dimampukan ketika kita mengalami yang namanya dinamis. Itu standar. Satu ketika ada seorang kenal, ada satu hamba Tuhan namanya dalam sejarah pergerakan gereja, Smith Wigglesworth. Saya masuk, saya susah sedikit. Saya sedikit agak susah. Saudara, dia itu punya latar belakang preman dengan karakter yang sangat kasar di Eropa, salah satu negara Eropa. Saudara, Smith Wigglesworth waktu ini, saudara, dia menikah dengan seorang wanita yang Tuhan, cinta Tuhan. Dia orang Birobdos, setia dengan. Tapi karakter suaminya ini sudah terbawa sampai di rumah tangga. Dia suka KDRT sama istrinya. Dia mau di depan orang itu tidak ada orang. Dia bentak istrinya, sudah. Yang marah sama istrinya. Sampai satu ketika terjadi pada malam tanggal 24 Desember, saudara. Ini Wigglesworth waktu itu percaya Yesus. Saudara, tanggal 24 Desember, yang istrinya datang. Saya sangat mencintai dia. Tapi saya lebih mencintai Tuhan saya, Yesus. Saya sayang sama kamu. Tapi malam ini, saya harus pergi beribadah. Karena ini malam tanggal 24 Desember.
marah-marah, dibentak-bentak. Nggak boleh kayak gitu. Tapi saya katakan, kalau kamu pergi jangan balik lagi. Kata dia sudah istrinya dia. Waduh, keluar pintu, saudara keluar pintu dipakai, dia ditendang sama suaminya gitu. Sampai marah tadi sampai istrinya pergi di bawah. Kamu pergi dong sama lain lagi. Pergi dulu. Selesai ibadah dia balik, dia ketuk pintu. Tidak dibukakan pintu oleh suaminya. Akhirnya istrinya tertidurlah di depan pintu rumah. Di Eropa kalau bulan Desember katanya dingin sekali. Dia tidur di depan pintu sampai akhirnya menjelang pagi si Smith ini keluar, dia lihat istrinya di situ tidur situ. Bukan kasihan, malah dimarahi istrinya. Dipatah-patahin. Istrinya ketika dia tersadar dia bilang, Smith, apakah kamu sudah sarapan? Sarapan kan yang buat ini dia marah-marah. Dia masih kesalahan istrinya lagi. Akhirnya istrinya sudah berdiri ke dapur. Dia buatkan sarapan untuk semua suaminya. Kemudian akhirnya ternyata suaminya memperhatikan istrinya. Selesai dia buat sarapan di atas meja mereka. Akhirnya dia panggil istrinya duduk. Waktu duduk, dia bilang sama istrinya, saya tahu kenapa kamu begitu baik dengan saya. Walaupun saya memperlakukan kamu dengan sangat kasar dan kencang, tapi saya tahu kenapa kamu tetap baik dengan saya. Saya tahu karena ada pribadi lain di dalam diri, yaitu Tuhan. Sejak pagi itu, Smith Smigglesworth, dia diubahkan oleh Tuhan. Dia bertobat. Dia pakai Tuhan dengan luar biasa, saudara. Bahkan dia ada sekitar 20 orang dia berdoa bangkit, mati bangkit. Belum kesembuhan mujizat yang lain, saudara. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi sebelum itu, jadi pakai Tuhan dengan menggunakan kalian. Kenapa? Dari seorang istri yang tetap berbuat baik, walaupun diperlakukan tidak baik. Jadilah waktu terus saksi kebaikan Tuhan, walaupun hal-hal yang tidak baik. Kadang-kadang belum terjadi pemulihan di rumah tangga, belum terjadi pemulihan di apa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan menemukan ada kebaikan dari lahir dari hidup kita. Kenapa belum ditemukan? Kalau belum ada kuasa juga memilih dalam hidup saudara. Kenapa belum ada kuasa juga memilih? Karena kamu mengalami yang namanya pencurahan kuasa. Orang yang ada hari ini mengidentikan saudara, pencurahan Roh Kudus dengan bahasa roh, sehingga mereka terobsesi untuk bahasa roh ini lagi dia, bahasa roh itu Tuhan memberikan. Saudara bergereja, apalagi karunia roh diberikan untuk melengkapi jemaat, bertumbuh dalam melayani. Tapi bukan ini yang beliau bertas, saudara. Pencurahan Roh Kudus supaya saudara bisa menampilkan menjadi waktu riasnya Tuhan dalam hal kebaikan demi kebaikan. Kedua kali kita lihat di dalam Lukas 1. Banyak kali kita sudah jauh dari hal kebenaran. Justru kejahatan kita lakukan. Tambahan satu kesaksian, saudara, seorang panglima perang Spanyol namanya Fernando Cortés, seorang Kristen yang dikenal Kristen. Mereka ekspansi ke Amerika, menjajah Amerika, suku Indian. Ditangkaplah seorang kepala suku Indian. Kemudian Fernando Cortés yang Kristen namanya, saudara, mengikat dan menitiak untuk kepala suku, saudara. Dan sebelum dia dihukum mati, dia bilang, sering saya hukum mati kamu, saya sarankan supaya kamu percaya Yesus. Bukan apa? Karena kalau kamu percaya Yesus, kamu masuk surga. Itu mendapat sesuai betul, dia bersaksi. Si kepala suku ini bilang, apakah kamu juga percaya Yesus? Iya, saya percaya Yesus. Saya pasti masuk surga karena kebenaran yang kejam dan penis ini namanya Fernando Cortés.
Apakah kamu percaya dia? Apakah kamu mau masuk surga? Ya pasti, karena saya percaya. Oh, kalau begini saya tidak mau percaya. Loh, kenapa kamu tidak percaya? Saya tidak mau ketemu orang-orang kejam seperti kamu di surga. Tidak menjadi bantu Yesus. Tidak menjadi kesaksian perbuatan lain. Yang kedua, kenapa kita mesti mengalami kepenuhan Roh Kudus hari ini? Dan satu lagi ya, Lukas 1 ayat 34, tepat ayat 34, 35. Kata Maria kepada malaikat itu, Lukas 1 ayat 34, 35. Kata Maria kepada malaikat itu, masih sama kan ya? Oke, aku pakai 3. Kata Maria pada malaikat itu, pada hal itu boleh terjadi karena aku belum bersuami. Nah, ini pertanyaan ini lahir muncul dari Maria, ibu Yesus. Bagaimana hal mungkin ini terjadi? Artinya mustahil. Sebelumnya ada datang malaikat bilang, Maria jangan takut ya, karena kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan kamu kasih nama Yesus. Maria tanya, bagaimana ini terjadi? Saya ini mau bersuami. Dan kalau belum bersuami, saudara, kemudian sudah mengandung melahirkan anak, itu aib buat mereka. Bahkan bukan cuma aib, saudara, dia pasti akan mengalami hukuman mati. Menurut aturan Yahudi, ada 7 baris, 7 ke 8 sanksi yang akan mereka terima kalau sampai perempuan itu cabul, selingkuh, dan lain sebagainya. Pertama, dia akan dirajam dengan dikumpul di taruhnya lapangan terbuka, kemudian orang lempar dengan batu sampai mati. 1. 2, dia akan diseret dan dibawa di tepi jurang, didorong di jurang mati. Yang ketiga, dimasukkan di satu sumur, kemudian batu besar yang di dalam sumur, batu besar dimasukkan dari di atas ini batu besar. Tidak belum yang lain. Jadi makanya Maria bertanya, mana bisa itu terjadi? Saya mau bersuami, jadi mustahil. Tapi yang jawab, ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, turun ke atasmu. Maha tinggi akan menaungi. Nah, Roh Kudus akan menurun atasmu dan kuasa Allah. Garis bawahi kata kuasa Allah. Di sini juga dia menggunakan kata dunamis. Kuasa Allah yang mati dia akan menaungi kau. Sebab itu anak yang kau belajar itu akan disebut kudus anak Allah. Jadi ternyata, saudara, kuasa dinamis itu, Roh Kudus yang dicurahkan dalam kita, yang membuat kita memiliki kuasa itu akan membuat hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ada yang bilang amin. Kalau kalian begini aja sudah. Artinya kalau kamu mengalami pencurahan Roh Kudus, kuasa dinamis itu ada pada diri kita, maka hal yang mustahil jadi tidak mustahil. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau akan mengalami janji-janji berkat Tuhan. Engkau akan mengalami mujizat demi mujizat. Engkau akan mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kuasa dalam tempat mati, otoritas dalam tempat mati akan keluar atas sini, saudara. Dan engkau akan menjawab kebutuhan. Engkau akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kenapa kira-kira mujizat sudah jarang terjadi dalam kekristenan sekarang? Karena kuasa dinamis itu tidak lagi menjadi prioritas utama dalam hidup kekristenan. Mau saudara alami mujizat demi mujizat, ya? Pertolongan Tuhan dari pertolongan sudah tersedia dalam kita, saudara. Tinggal kita mati atau enggak, tinggal kita minta Tuhan Tuhan. Sehingga kuasa dinamis itu menjadi bagian hidup kita. Sekarang kita ketemu setan, ketemu iblis. Bukan iblis, setan yang lari, tapi apa? Kita yang lari. Saudara tahu dan saudara, kalau kuasa dinamis itu ada di dalam kita, setan sebenarnya sangat takut dan terutama dengan kita. Kadang-kadang harus sebaliknya, kita yang takut dan terutama dengan saudara.
Saya ditantang oleh seorang yang kerasukan setan. Matanya besar, mukanya merah, saudara. Dengan kesombongan, keangkuhan setan dia bilang, diketawain dia saya sebenarnya, saudara. Oh, mana juga. Tapi saya tahu, ini setan bukan sembarang setan ini. Walaupun dia seorang wanita, tapi saya tahu ada kekuatan lain di balik dia. Saya doa puasa, saya minta, saya casa di rohani saya ini. Doa puasa, minta itu. Otoritas kuasa habis itu. Jangan pertama dari terbuka terus. Saya doa puasa, saya pergi ke untuk udah. Kamu yang akan anak saya. Tapi bukan emosi, mau sih. Tapi emosi, tapi bukan emosi. Marah lahir, marah ya. Kamu yang akan anak saya dan kemarin. Dan sekarang saya boleh dia boleh. Dalam nama Yesus dia lah. Dari itu masih sudah doa Tuhan saya ikat di roh ini supaya jangan dia memanifestasi. Saudara mau doa setan, ikat dulu itu setan. Supaya apa? Karena dia demonstrasi dia kayak Allah, kayak apa? Ulang dia kayak tanpa kepak. Enggak, jangan dulu. Jangan biarkan setan itu berdemonstrasi di depan kita. Kita justru harus tunjukkan bahwa dia tunjuk di dalam tahu-tahu tersebut. Amin. Mujizat dan mujizat sudah Tuhan sediakan kita percaya. Amin. Mengapa penggembala Tuhan merindukan, mengajar, tidak bosan-bosan. Ayo mari doa, ayo mari doa, ayo mari alami lawan Tuhan. Oke, rumah memang bisa, tapi akan lebih kuat kalau kita tumbuh sama-sama berdoa. Karena kita akan saling saudara ya. Ketika orang berdoa, semangat sekali berdoa, dia semangat berdoa. Itu akan memungkinkan saudara, Kudus Tuhan. Haleluya. Para rasul, lihat ya. Ini dampak pekerjaan kuasa kudus. Para rasul, sebelum mereka dipenuhkan Roh Kudus, datang hadapan dengan setan. Takut mereka. Padahal sudah sama-sama dengan Tuhan Yesus sampai tiap hari. Takut mereka. Tapi coba setelah mereka penuh Roh Kudus, setan-setan berkata, ketika mereka penuh Roh Kudus, apa saudara? Mereka cuma lihat ada Yesus buat mujizat, bangkitkan orang mati, sembuhkan orang sakit ini. Tapi ketika mereka penuh Roh Kudus, Petrus hanya dengan bayar dan saja kena bayar semua orang. Tapi paling saya harus saudara ya, Petrus itu sapu tangan sembuh. Di mana mereka pergi terjadi mujizat Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena mereka mungkinkah itu masih terjadi sekarang? Saya katakan mungkin. Bisakah itu terjadi sekarang? Bisa. Tinggal sejauh mana kita mau respon pekerjaan Roh Kudus. Dan kita sebutkan kepada terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Kudus.